akan masuk ke dalam relung hati kita yang terdalam lewat sebuah pintu yang disebut dengan madkhal. Madkhal itu adalah tempat masuk. Dan menurut Imam Ghazali, madkhal itu merupakan bagian daripada penyakit. Sementara virus yang sangat berbisa, bakteri yang sangat mematikan, yang memasukkan penyakit-penyakit hati pada diri kita itu adalah setan. Setan itu asal kata dari satona, yang artinya adalah bauda, jauh. Maka orang yang mengikuti langkah setan, dia jauh. Jauh dari siapa? Jauh dari Allah. Jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah. Jauh dari rahmat Allah, jauh dari keridhaan Allah. Jauh dari keridhaan Allah, jauh dari surganya Allah. Menurut Imam Ghazali, penyakit hati yang sangat berbahaya yang mesti kita hilangkan dalam hidup ini, yang pertama adalah hasud. Hasud ini penyakit hati yang sangat berbahaya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Inilah hasud. Rasulullah SAW telah mewanti-wanti kepada kita sebagai umatnya, iyyakum wal hasada, fa innal hasada yakulul hasanat kama takulul al-hatab. Takutlah kalian dengan penyakit hasud. Oleh karena hasud itu tak ubahnya bagaikan api yang melalap kayu bakar. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam hidup ini, sholat kita, baca Al-Quran kita, zikir kita, infak sedekah kita, kebaikan kita, nilainya bisa berkurang, bahkan habis ketika kita masih memiliki penyakit hasud. Satu ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat. Ketika itu Rasulullah bertutur, wahai para sahabatku, sedikit lagi ahli surga akan datang kepada kita. Kira-kira 5 menit, 7 menit ngomong kayak begitu, ada jamaah yang terlambat. Selesai taklim, yang terlambat itu ditanya oleh para sahabat yang lain, hei sahabatku, amalan apa yang kau lakukan sehingga engkau bisa mencuri cintanya Allah? Kenapa kau berkata seperti itu? Tadi Rasulullah ngomong, sedikit lagi ahli surga akan datang pada kita. Ternyata yang datang adalah engkau. Berarti yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah engkau. Amalan apa yang kau lakukan sehingga engkau bisa mencuri cintanya Allah? Aku tidak melakukan apa-apa, kecuali aku melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Disuruh sholat, aku sholat. Disuruh puasa, aku puasa. Disuruh zakat, aku zakat. Disuruh zikir, aku zikir. Itu saja. Apa kata sahabat yang bertanya, kalau itu kami juga melakukan, tapi kok kenapa Rasulullah tidak mengatakan kami itu sebagai ahli surga? Coba amalan apa yang kau lakukan? Apa kata sahabat yang ditanya, yang terlambat datang dalam taklim itu? Oh, mungkin ini. Apa itu? Aku membiasakan diriku. Tidaklah aku mendengarkan, tidaklah aku mendengar tetanggaku mendapatkan nikmat dari Allah, kecuali aku sujud syukur kepada Allah. Halo? Masih hidup? Masih. Mudah-mudahan panjang umur. Amin. Sehat walafiat. Amin. Wafat dalam keadaan husnul. Pak, pernah nggak melakukan itu? Tetangga kita habis beli mobil, selesai bikin rumah, kemudian kita melaksanakan sholat tahajud. Selesai melaksanakan sholat tahajud, kita sujud syukur kepada Allah. Setelah sujud syukur kepada Allah, kita berkata kepada Allah, ya Rabb, terima kasih atas semua nikmat yang kau berikan kepada tetanggaku. Pernah nggak kita melakukan itu? Ini ciri ahli surga. Tidak ini ketika orang lain mendapatkan nikmat dan bersedih ketika orang lain mendapatkan musibah. Itulah orang mukmin. Maka kata Imam Ghazali,
penyakit hati yang sangat berbahaya. Yang pertama itu adalah hasad. Penyakit hati yang kedua itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu ini penyakit hati yang sangat berbahaya. An-nafsu katifli intuk milku sabba ala hubbi radha wa intatimhu yasati. Nafsu itu tak ubahnya bagaikan anak kecil yang menyusu pada ibunya. Kalau 2 tahun tidak disapi, maka ia akan terus menyusu. Begitu pun dengan nafsu ini. Ketika kita memperturutkan hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu setan, maka kita akan terjebak untuk melakukan perbuatan maksiat, perbuatan yang tidak mengundang keridhaan Allah. Akhirnya Allah celakakan kita dunia dan akhirat. Tapi ketika kita sebagai hamba Allah berusaha maksimal untuk bisa menahan hawa nafsu, sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang takut dengan hukum Allah, orang-orang yang takut dengan azab Allah, kemudian mereka mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat tinggalnya. Maka doa kita kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nafsu itu kalau dalam dunia hewan digambarkan seperti ayam jago. Tahu ayam jago? Tahu ayam jago? Ayam jago itu jam 2, jam 3, setengah 4 sudah kukuruyuk membangunkan manusia dari peraduan tidur. Kukuruyuk. Suara apa itu? Suara saya. Kenapa suara indah ini bilang ayam jago? Dalam kukuruyuknya ayam jago, dalam ada satu keterangan hadis Pak Kiai, ketika ayam berkokok, ketika itulah turun rahmat dari Allah. Padahal ketika ayam kukuruyuk itu ada makna yang tersirat. Kukuruyuk, apa artinya? Berzikirlah, ingatlah kalian kepada Allah. Ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Bagus nggak tuh ayat? Bagus nggak? Membangunkan kita untuk melaksanakan sholat tahajud qiyamul lail. Tahajud qiyamul lail ini adalah merupakan kebiasaan hamba Allah yang beriman. Da'bus salihin, kebiasaan hamba-hamba Allah yang saleh. Qurbatun ilallah, sholat tahajud itu adalah kiat yang sangat jitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Manhatun anil ismi, sholat tahajud itu pencegah dari perbuatan dosa. Dan sholat tahajud itu takfirun lisai'at, sholat tahajud itu adalah pengusir penyakit dari jasad. Wa man talabal ula sahiral layali, siapapun yang ingin mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat dari Allah, maka hendaknya bangun di tengah malam. Insya itu kita dibangunkan oleh ayam untuk melaksanakan sholat tahajud. Kukuruyuk, dibangunkan untuk melaksanakan sholat tahajud. Bagus lihat tuh ayam jago, sakit nggak tuh ayam jago. Tapi kita lihat bagaimana gaya hidup ayam jago. Jam 6, jam 7 sudah beberapa kali kawin tuh ayam jago. Melambangkan hawa nafsu. Kalau melambangkan kriaan itu burung merak. Tahu burung merak? Burung merak itu bulunya berbeda-beda. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang ungu, ada yang abu-abu. Melambangkan kriaan. Artinya apa? Hilangkan, matikan sifat ria yang ada pada diri kita sebelum kita mati berjumpa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Oleh karena Allah hanya menerima amal ibadah seorang hamba yang mereka ikhlas dalam melakukan amal ibadah itu. Kira-kira bapak ibu ada ibu nggak di sini? Kira-kira bapak-bapak hadir ke majelis ini ikhlas apa enggak? Jawab yang kompak, ikhlas apa enggak? Para ulama mengajarkan ciri orang ikhlas itu nggak bicara kalau dia ikhlas. Insya Allah.
Nah, kemudian yang terakhir, penyakit hati yang berbahaya yang mesti kita hilangkan dalam diri kita adalah takabur, sombong. Ini penyakit hati yang sangat bahaya. Termasuk juga penyakit al-ghadab, marah. Ini penyakit hati yang sangat berbahaya. Suatu ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ajarkan aku hadis." Apa kata Rasulullah? "La takdur, jangan kau marah." Keesokan harinya sahabat datang lagi kepada baginda Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ajarkan aku hadis." Apa kata Rasulullah? "La takdur, jangan kau marah." Keesokan harinya datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku ingin menghafalkan hadismu yang lebih panjang." Apa kata Rasul? "La takdur, jangan kau marah." Sahabat bertanya dalam hatinya, kenapa kok Rasulullah itu mengatakan jangan kau marah sebanyak 3 kali? Ternyata sahabat ketika itu dapat mengambil istinbat kesimpulan. Oh, ternyata dengan marah itu akan melahirkan penyakit-penyakit hati yang lain. Dengan marah kita bisa mengecilkan orang lain. Dengan marah kita bisa membongkar aib orang lain. Dengan marah kita bisa membongkar aib orang lain. Maka marah itu penyakit hati yang sangat berbahaya. Maka dalam ajaran Islam, ketika kita marah itu kan diperintahkan untuk berwudu. Wudu itu dari diperintahkan untuk berwudu. Marah itu dari setan. Setan itu terbuat dari api. Api itu akan padam dengan air. Mudah-mudahan dengan berwudu akan menghilangkan sifat marah yang ada pada diri kita. Masih marah juga sholat 2 rakaat. Masih marah juga baca Al-Quran. Masih marah juga ganti posisi. 4 langkah itu sudah kita lakukan, masih marah juga, memang dasar tukang marah. Maka ini penyakit hati yang sangat berbahaya. Mudah-mudahan ya Allah sehatkan zahir batin kita, Allah berikan keistiqomahan pada diri kita, Allah berikan keikhlasan pada ibadah kita, Allah bahagiakan kita dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.